Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Novel Fadilah dari KPI kelas 5C NIM 2213300076. Di sini saya akan membahas makalah yang terkait berjudul Memahami Kondisi Jurnalisme di Indonesia dan Dunia serta Peran Jurnalisme, Investigasi dalam Masyarakat Demokratis. Yang pertama, kondisi jurnalisme di Indonesia. Masa pendudukan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1615 atas perintah Kon diterbitkan Memories der Novels yang masih ditulis dengan tangan. Dapat dikatakan inilah surat kabar pertama di Indonesia yang masih dalam masa penerbitan pemerintahan VOC. Namun pada tahun 1688 saat mesin cetak pertama di Indonesia dari Belanda diterbitkan surat kabar tercetak pertama yang berisi ketentuan perjanjian antara Belanda dengan Sultan Makassar. Selain itu, terbitlah surat kabar yang diusahakan oleh pemilik percetakan di beberapa tempat di Jawa seperti pada gambar yang lebih membentuk koran iklan. Selanjutnya, masa pendukung Jepang. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II, praktek jurnalisme mengalami perubahan signifikan karena pemerintahan militer Jepang menerapkan kontrol yang ketat terhadap media dan informasi. Selanjutnya, era perjuangan kemerdekaan. Meskipun kegiatan jurnalisme di Indonesia diawali oleh Belanda, beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan kewartawanan sebagai alat perjuangan. Di era-era ini, Bintang Timur, Bintang Barat, Java Board, dan Medan Pianti terbit. Selanjutnya, era Orde Lama. Selama periode Orde Lama Indonesia yang berlangsung dari tahun 1945 hingga awal 1960-an mengalami berbagai perubahan dan tantangan. Pada masa Orde Lama, pers mengalami kendali yang ketat dari pemerintah. Hal ini terutama terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, di mana kebebasan pers dibatasi oleh konsep demokrasi terpimpin yang menganjurkan pengendalian pemerintah terhadap berita dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya ada era Orde Baru. Selama periode Orde Baru di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, pers juga memiliki tantangan tersendiri. Pemerintah Orde Baru menerapkan kontrol yang sangat ketat terhadap media, termasuk surat kabar, majalah, dan siaran radio dan televisi. Fungsi Dewan Pers tidaklah efektif. Hal itu terlihat jelas ketika pembelaan 1904. Meskipun ironisnya, banyak anggota dari Dewan Pers yang menolak pemberdelan, namun pemberdelan tetap dilaksanakan. Kemudian yang keenam, era reformasi, yaitu di Indonesia dimulai pada tahun 98 setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Periode ini ditandai dengan perubahan politik, sosial, dan ekonomi yang signifikan, termasuk dalam bidang pers dan media. Salah satu aspek paling penting dari era reformasi adalah pengakuan yang lebih besar terhadap kebebasan pers. Era reformasi juga disertai dengan perkembangan teknologi internet yang pesat. Situs berita online seperti Detik.com, Kompas.com, dan sebagainya menjadi sosial juga mulai memainkan peran yang semakin besar dalam menyebarkan berita dan informasinya. Meskipun ada kemajuan dalam kebebasan pers, masih ada tantangan yang dihadapi media di Indonesia, termasuk tekanan politik, sensor, dan ancaman terhadap keamanan jurnalis. Pembunuhan dan intimidasi terhadap wartawan juga masih terjadi di beberapa daerah. Selanjutnya, perbedaan fundamental lainnya adalah dalam hal respon terhadap kritik. Di negara demokratis, media yang kritis terhadap pemerintah dipandang sebagai elemen penting dalam menjaga transparansi dan mendorong reformasi kebijakan. Sebaliknya, di negara otoriter, kritik terhadap pemerintah seringkali dianggap sebagai penangkapan jurnalis, penutupan media, atau bahkan kekerasan fisik. Namun, demikian tantangan baru juga mulai menyatukan kedua sistem, terutama dengan hadirnya teknologi digital yang memungkinkan penyebaran
global, dan polarisasi politik. Bahkan di negara demokratis seperti Amerika Serikat, fenomena ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap media arus utama yang mirip dengan dampak propaganda di negara otoriter. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.